selamat hari Minggu semuanya. Jumpa lagi adik-adik di minggu ketiga bulan Desember di tanggal 20 Desember 2020. Nah adik-adik dengan Kak Sil di sini Dan sama Kakak Olin, kita berjumpa untuk bersama-sama untuk beribadah dan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik gimana kabarnya Kak? Kabarnya semuanya baik-baik kan? Adik-adik kalau kita mau beribadah biasa kita harus apa dulu Kak? Persiapkan Alkitab, jangan lupa mandi, persiapkan buku catatan, dan persiapkan materi ibadahnya juga ya adik-adik. Nah, satu lagi Kak, dan kalau mendengarkan firman Tuhan harus mendengarkan dengan Sungguh-sungguh ya Kak. iya. Nah adik-adik pasti sudah siap kan semuanya? Kita Siap. ajak berdiri ya Kak? Boleh. Iya. Semuanya berdiri ya. Sekarang kita mau nyanyi lagu ini loh Kak. Lagu yang pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Tapi hari ini mau pakai alat musik juga Kak. Apa ya Kak alat musiknya? Ada gitar Kak. Oh, jreng 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 jreng. Terus apa lagi Kak? Gendang. Gendang. Dung 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 dung. Apa lagi Kak? Kalau nggak salah trompet. Trompet. Ta 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 ta. Oke, siap semuanya? Tapi Kak kita lupa yang main musiknya siapa ya Kak? Oh iya benar. Ada kakak siapa yang mengiringi? Ada kakak Indra. Wah, udah lengkap berarti ya Kak? Siap Kak. Oke, kalau gitu kita menyanyi adik-adik semuanya sudah berdiri? Siap, musik. Semangat dong Kak. Oke. Terus kita kayaknya masih
kuat kan Kak nyanyi satu lagu lagi? Masih. Kira-kira nyanyi lagu apa Kak? Apa ya? Oh, big or small? Oh, big itu apa Kak? Besar. Oh besar, oh besar gimana? Besar. Semua apa Kak? Small berarti kecil. 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 Kak, kita menyanyi lagu itu. Oke Kak, lagu big or small. Ya adik-adik, Kak Oli, kita mau masuk di dalam doa pembukaan. Adik-adik semuanya siap ya? Kita berdoa. Tanpa tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah mengumpulkan kami, baik kami yang berada di rumah maupun di gereja. Kami boleh mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Dan kami serahkan sepenuhnya ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Kasih masih berdiri kan? Masih dong Kak. Adik-adik juga masih berdiri ya, karena kita mau nyanyi lagi satu buah lagu. Tapi sebelumnya Kak, kita mau belajar dulu. Kalau misalnya do, tangannya begini. Kalau re, tangannya begini. Kalau mi, tangannya lurus. Kalau fa, tunjuknya ke bawah. Kalau sol, kemudian kalau la, kayak topi. Kalau si, tunjuknya ke atas Kak. Kalau do tinggi, taruh di atas. Tangannya di kepala. Oke? Siap? Kita soalnya mau nyanyi lagu. Do itu la do sa mu. Bisa Kak? Bisa dong Kak. Kita bilang musik ya Kak? Musik. Do itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan yang masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do, sol do. Nah adik-adik, kita udah siap untuk masuk dalam pelayanan firman Kak Oli. Nah adik-adik semuanya silakan duduk dulu ya di rumah dan siapkan diri untuk pelayanan firman. Nah Kak Oli pimpin kita dalam doa firman ya Kak. Oke adik-adik semuanya, kembali lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dan berkati kakak-kakak pelayan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita baca dulu firman-Nya dari 1 Tawarikh 16 ayat 8 sampai ke 13. 1 Tawarikh 16 ayat 8 sampai ke 13. Kita akan membacanya bersama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Tawarikh 16 ayat 8 sampai 13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari pembacaan kita tadi, 1 Tawarikh 16 ayat 8 sampai 13, kalau adik-adik baca dari ayat yang pertama sampai ke 7, nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah, ayat 1 sampai 7, ceritanya akan lebih lengkap. Tapi Kakak Vila akan menceritakan sedikit dari 1 Tawarikh pasal yang pertama itu menceritakan silsilah bagaimana kehidupan Daud. Lalu ada juga kehidupan Daud waktu Daud menjadi raja saat Saul mati atau meninggal. Lalu ada juga isinya itu ritual-ritual keagamaan yang Daud buat waktu saat menjadi raja, lalu menceritakan juga kemenangan-kemenangan Daud, lalu menceritakan juga bagaimana organisasi waktu di kerajaannya Daud sampai akhirnya Daud mati. Kalau kita baca lengkap di 1 Tawarikh ini ya. Nah, di 1 Tawarikh 16 ayat 1 sampai 7 itu menceritakan tentang Daud yang membuat ritual-ritual keagamaan, bagaimana dia, cara-cara dia berdoa, cara-cara dia menyembah Allah yang saat ini kita menggunakannya untuk kita beribadah. Nah, di ayat 8 sampai 13 ini, di dalam Tawarikh ini menceritakan tentang nyanyian syukur. Tadi ada disebut bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Lalu ada bernyanyilah baginya dan seterusnya. Di ayat 8 sampai 13 ini menceritakan tentang bagaimana Daud mengucap syukur dengan nyanyi-nyanyian. Ayat ini adalah syair lagu yang Daud buat. Mengapa Daud membuat ayat 8 sampai 13 ini? Karena Daud bersyukur karena Tuhan sudah hadir di kehidupannya Daud. Kalau di ayat 1 dilambangkan dengan tabut Allah. Adik-adik tahu kan tabut Allah? Tabut Allah itu kotak yang terbuat dari kayu, namanya kayu penaga, dilapisi oleh emas di luarnya maupun di dalamnya. Tutupnya itu disebut tutup perdamaian dan terdapat dua kerub, itu malaikat yang sedang memeluk. Lalu adik-adik tahu isinya apa? Ya, isinya 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah, juga
buli-buli emas berisi mana yang waktu perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian itu Allah memberikan mana waktu di saat perjalanan, juga berisi tongkat Harun. Di pembuatnya adalah bernama Bazaleel. Tabut Allah itu sebagai lambang bahwa Tuhan hadir, tanda kehadiran Allah di tengah bangsa Israel. Karena tabut Allah merupakan tanda kehadiran Tuhan, maka Daud menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya menyambutnya dengan bernyanyi bersukacita. Asaf tuh yang memimpin puji-pujian di bangsa Israel dengan memakai gambus, kecapi, ceracap, meniup nafiri. Itu Asaf yang memimpin untuk memandu puji-pujian. Nah, untuk zaman sekarang ini, untuk zaman perjanjian baru, tanda kehadiran Allah itu lebih besar dari tabut Allah, adik-adik. Kira-kira ada yang tahu? Ya, tanda kehadiran Allah itu di zaman perjanjian baru ini sampai sekarang kita rayakan itu kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Jauh lebih besar dari sebuah tabut. Kalau sekarang tanda kehadiran itu kehadiran Allah, yaitu melalui kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Dengan kelahiran Tuhan Yesus, manusia kita diselamatkan dari dosa-dosa, dan bukti Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Jadi bukan hanya dengan sebuah benda kehadiran Allah itu ditandakan, tapi dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang sebentar lagi kita rayakan, ya. Nah, bagaimana kita bisa bersyukur menyambut kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini? Kalau Daud menyambut kehadiran Allah ya, dalam berbentuk tabut Allah itu dengan puji-pujian, nah kita juga bisa menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita dan sepenuh hati. Jadi kalau kita menyanyi dengan sepenuh hati, kalau kakak ajak berdiri, semua kakak-kakak lainnya ajak berdiri tepuk tangan, adik-adiknya jangan cuma duduk, ikut juga bertepuk tangan, ikut juga bernyanyi, ikut juga bersukacita dengan bernyanyi dengan hati. Jadi bukan hanya menyambut Tuhan Yesus itu bukan hanya dengan menggunakan baju baru atau sepatu baru. Kalau nggak ada baju baru, kita sedih. Kalau nggak ada sepatu baru, kita sedih. Nah, bukan itu adik-adik. Kita menyambut Tuhan Yesus itu dengan hati yang sukacita. Atau kita lebih sukacita mendapatkan kado saat Natal daripada beribadahnya. Nah, itu juga salah adik-adik. Kita harus menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu dengan sukacita, dengan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan mengucap syukur waktu nanti ada ibadah Natal. Adik-adik juga yang sudah mengisi pujian, adik-adik yang sudah menari untuk kedatangan Tuhan Yesus, itu sangat bagus sekali. Bukan berarti harus mendapat kado ya adik-adik ya. Kita harus menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita dan sepenuh hati. Apapun kondisinya, biarpun kita tidak dapat baju baru, biarpun kita tidak dapat kado, kita harus tetap bersukacita karena Tuhan Yesus sudah
menyelamatkan kita dari dosa. Nah, jika tabut Allah aja disambut dengan puji-pujian yang meriah, apalagi saat menyambut Tuhan Yesus, menyambutnya dengan lebih meriah daripada waktu saat bangsa Israel menyambut tabut Allah ya adik-adik ya. Adik-adik harus bersuka cita walaupun Natal tahun ini hanya di rumah saja. Tidak membeli baju baru misalnya, atau tidak ketemu teman-teman yang lain, tapi adik-adik harus tetap bersuka cita. Adik-adik sudah bernyanyi dan menari dengan penuh hati yang bersuka cita dan bersungguh-sungguh untuk perayaan Natal PA nanti, itu sangat bagus ya adik-adik ya, walaupun menyanyi dan menarinya hanya di rumah. Nah, bagi adik-adik yang tidak mengisi acara, jangan khawatir, adik-adik juga bisa mengikuti bernyanyi, ikut menari di rumah waktu saat menonton ibadah Natal PA nanti. Adik-adik juga bisa mengerjakan lomba dengan sepenuh hati, yang lomba-lomba Natal yang sudah diselenggarakan dikerjakan dengan sepenuh hati, itu sangat bagus sekali. Apakah adik-adik sudah menyiapkan hati yang bersuka cita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sekarang saatnya aktivitas. Aktivitas minggu ini kita mau bercerita persiapan adik-adik selama di rumah saja untuk menyambut Natal. Adik-adik dapat menceritakan keseruan adik-adik saat di rumah untuk menghias pohon Natal bersama keluarga, atau keseruan membuat kue bersama mama dan papa, atau menceritakan keseruan adik-adik membuat video untuk pengisi acara Natal PA, atau keseruan membuat lomba Natal PA di rumah, atau adik-adik dapat menceritakan cerita yang lain persiapan adik-adik untuk menyambut Natal. Ceritanya dapat dibuat, dituliskan di sebuah kertas, atau adik-adik dapat menceritakannya melalui video. Jangan lupa kirimkan ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik. Ya, Kaulin, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya, Kak. Tentang apa ya, Kaulin? Nah, firman Tuhan tadi adik-adik mau mengajarkan kita, Kak, bahwa Tuhan Yesus itu sudah hadir di dalam hidup kita, Kak, melalui kelahiran Tuhan Yesus yang sebentar lagi kita akan rayakan. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu bersuka cita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus, Kak. Seperti kita memuji Tuhan ya, adik Kaulin ya. Betul sekali, Kak. Dengan memuji Tuhan harus dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita, Kak. Oh, gitu ya. Berarti kita harus gembira dong, Kak ya, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Betul sekali adik-adik dan kakak Sil. Kalau gitu coba kita buktikan ya, Kak. Kita mau nyanyi lagu Biarpun gunung-gunung beranjak, tapi harus semangat dan sukacita ya, Kak. Oke, Kak. Gunung beranjak dan bukit
siapkan dirinya ya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Bila Tuhan masih memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk beribadah bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk diri kami masing-masing ya Tuhan. Jika ini kemarin beberapa minggu yang lalu kami sudah menyelesaikan ujian kami, terima kasih ya Tuhan. Biar nanti kami akan menerima hasil rapor, biarlah hasil terbaiklah yang kami terima ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami. Tuhan mau selalu lindungi mereka, selalu berkati mereka dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dan dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan para pemimpin lainnya, biar mereka bisa memimpin negara kami Indonesia ini dengan baik, dan biarlah kami rakyat Indonesia bisa taat dan patuh akan aturan pemerintah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami tahu akhir-akhir ini ya Tuhan, virus COVID-19 ini semakin menyebar luas. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang terkena virus ya Tuhan. Tuhan mau jamah, Tuhan mau berikan kekuatan dan memberikan semangat, biarlah mereka bisa tetap tegar, tetap semangat sampai Tuhan juga mau sembuhkan mereka dari penyakit-penyakit itu. Tuhan juga mau berkati setiap tenaga medis, setiap dokter, setiap suster yang bertugas di rumah sakit untuk merawat orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk perayaan Natal, baik perayaan Natal Jemaat maupun perayaan Natal PA yang akan dilaksanakan di minggu depan tanggal 26 dan tanggal 27. Biarlah setiap rangkaian acara yang diadakan ya Tuhan, semua itu bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan jaga kami selalu, Tuhan berkati kami selalu dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami tutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita siap untuk masuk dalam persembahan syukur. Kaulin, kita mau persembahan syukur ya. Nah adik-adik, kita akan siapkan persembahan, dan persembahan yang akan diberikan kakak kasih tahu dulu ya. Adik-adik kumpulkan, nanti adik-adik boleh berikan kepada mama dan papa untuk dibawa ke gereja, atau bisa nanti adik-adik titip ke mama dan papa untuk ditransfer ke nomor rekening yang ada Oh ini Kak. Oke adik-adik, sudah siap ya adik-adik? Kita akan mengangkat pujian apa kali? Bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya kita mau doakan persembahannya ya. Kembali lagi adik-adik, berlepas tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk berkat yang Tuhan Yesus berikan, sehingga kami boleh memberikan persembahan
untuk digunakan untuk pelayanan dan kesaksian dimanapun gereja boleh berada. Berkati gereja yang akan mengelolanya untuk bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kembali lagi di dalam Warta PA hari ini. Hari ini khusus sekali untuk Warta PA-nya. Dengarkan dan simak dengan baik-baik ya adik-adik. Nah, yang pertama, minggu depan, tanggal 27 Desember 2020, ibadah hari Minggunya digabung dengan perayaan Natal Perkat PA. Nah, jamnya adalah jam 6 sore ya adik-adik. Nah, kita akan nonton ibadah perayaan Natalnya sama-sama di jam 6 sore. Jadi, siapkan waktu adik-adik untuk menyaksikan perayaan Natal Perkat PA ya. Di sana ada drama Natal, ada juga penampilan adik-adik yang kemarin sudah mengisi acara. Kemudian ada juga tarian, ada nyanyi, ada puisi, ada segala macam loh adik-adik di perayaan Natal. Jadi jangan lupa saksikan ya di tanggal 27 Desember jam 6 sore. Kemudian yang kedua, kita akan juga mengadakan Christmas Carol. Nah, terima kasih buat adik-adik yang sudah buat video untuk Oma dan Opa. Videonya akan diberikan kepada Oma dan Opa tanggal 26 Desember ya adik-adik untuk diputar dan disaksikan oleh Oma Opa. Dan berikutnya, adik-adik terima kasih buat adik-adik yang sudah berpartisipasi untuk lomba, untuk video Christmas Carol, dan juga video ataupun pengisi acara untuk Natal Perkat PA. Oh ya adik-adik, kakak juga punya satu pengumuman lagi. Didengarkan baik-baik ya. Khusus untuk tanggal 3 Januari 2021, untuk tanggal saat itu tidak ada infak khusus untuk adik-adik. Tapi adik-adik beribadah bersama keluarga, mengikuti ibadah hari Minggu seperti di gereja besar. Jangan lupa ya, itu ibadah bersama orang tua. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 10 Januari 2021. Oke adik-adik? Oke adik-adik, demikianlah pengumuman dari Warta PA hari ini ya. Sampai ketemu di minggu depan di ibadah terakhir kita di akhir tahun 2020 dan sekaligus perayaan Natal Perkat PA 27 Desember 2020. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Bintang Timur. Nah, apakah teman-teman sudah tahu peristiwa besar apa yang terjadi waktu aku bersinar terang? Nah, apakah teman-teman juga tahu di mana peristiwa itu terjadi? Saksikan kisah lengkapku di tanggal 27 Desember 2020 jam 6 sore di YouTube Perkat PA. Sampai bertemu di sana teman-teman. Ikuti sinarku ya. Dah. Adik-adik semua, Bapak Ibu, dan seluruh jemaat GPB Maranatha Bandung, jangan lupa tanggal 27 Desember jam 6 sore akan ada ibadah dan perayaan Sukacita Natal oleh Perkat PA GPB Maranatha Bandung. Saksikan kami di channel Perkat PA GPB Maranatha Bandung. Ibadah kita sebentar lagi mau selesai loh. Tapi jangan sedih ya adik-adik, untuk selalu
Ingat bahwa kita harus selalu bersuka cita, apalagi sebentar lagi kita mau Natal adik-adik. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah hari ini, sebelumnya kita akan nyanyi dulu satu lagu Kaulin. Oke, Kak. Bu, aku istimewa. Oke, siap semuanya? Ya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai, dan kami boleh merasakan sukacita di saat Tuhan sudah nyatakan, dan biarlah kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya mau tetap melindungi kami dari segala hal apapun yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan selalu fokus kami dalam penyertaan, dan kami selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat Natal juga.